Kejadian 3 itu bicara pemberontakan anak-anak Allah. Nakash itu dalam pandangan orang Yahudi dan dalam pandangan orang Timur Dekat Purba merupakan kerubim penjaga tahta Allah. Makanya pohon buah pengetahuan baik dan yang jahat itu dijaga keruk, bentuknya ular. Yang nggak dijaga itu pohon kehidupan. Ya, jadi kata serafim di dalam Alkitab kita itu artinya ular yang burning one atau ular yang menyala-nyala. Kata serafim itu artinya ular yang menyala-nyala yang dilihat Nabi Yesaya di Yesaya 6 1-10 yang sayapnya 6. Itu bentuknya ular. Ya, ular itu adalah salah satu kerubim atau penjaga tahta Allah. Ya. Nah, ini Anda tidak tahu prinsip kerajaan ini, Pak. Itu menggunakan bahasa kerajaan semua. Makanya saya ngomong, kalau Anda itu belajarnya itu sepotong-sepotong, hasil perenungan di bawah pohon kurma, ya jadilah begitu. Pendalaman Anda tuh tidak mendalam. Ya, Anda tidak ngerti backgroundnya Musa tadi loh. Makanya saya bicara Shema Israel. Betul nggak teman-teman? Tadi Shema Israel Anda baru harus tertib kamu. Ya, Daniel Haning ya. Tolonglah kalau nggak naik tertib itu saya niatnya turunkan baik. lagi kamu. Ya. Iya, kalau naik itu niatnya baik lah. Niatnya baik, jangan niatnya jelek. Mau cari-cari kesalahan. Jangan nantang-nantang debat, jangan nantang-nantang debat, jangan sok-sokan lebih pinter. Bukan tentang debat. Nah ya iya, kamu dengan kita bicara sebentar dulu, jangan substansi, jangan ke substansi dulu, Brur. Kenapa? Substansimu kacau kan? Substansimu apa dari tadi? Saya kata narasimu yang mengatakan memulihkan kerajaan Allah. Loh, bumi ini diciptakan Allah. Kerajaan Allah di bumi. Ya, memulihkan kerajaan Allah. Lah makanya jangan sepotong-potong, dengarkan dulu penjelasannya, minta klarifikasi, maksudnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Bukan secara hakiki kerajaan Allah itu rusak. Masa Allah bisa dirusak? Kamu harus konfirmasi kembali kan? Ya sudah, kamu tidak sabar. Nah, konfirmasi itu bukti makanya bahwa ada yang salah di dalam. Bukan yang salah. Kamu tidak memberi waktu orang menjelaskan, makanya diturunkan. Ya udah, jangan bilang suka aja potong-potong. Bilang aja aku rela. Bukan kerajaan Allah. Kurang ajar memang. Ini kamu di sini cuma kesalahan. Gitu loh. Jangan fokus mencari kesalahan. Jelaskan aja. Kasih jelaskan aja. Klarifikasi ada di depan orangnya. Silakan. Saya mute ini ini. Kalau kamu nggak bisa diskusi dengan baik, saya turunkan malah. Ngapain gua? Gini, kalau blok aja orang seperti itulah, Pak, merusak. Kita selamatkan 200 orang yang ingin belajar. Ngapain pansos? Dia kan ingin merusak sesi pengajaran. Iya, silakan Pak Jasin klarifikasi ke dia. Mumpung masih ada orang yang di bawah, silakan. Kita semua tahu kerajaan Allah menciptakan bumi ini jelas untuk kemuliaannya, kan tadi sudah saya jelaskan ya. Bukan artinya Allah dirusak kerajaan Allah, kan itu mereka, asumsi mereka itu. Ya, Allahnya bisa dibunuh, itu kan mereka. Kalau saya tidak pernah mengatakan kerajaan Allah itu seolah-olah secara hakiki rusak. Kerajaan, kita lagi bicara kerajaan Allah yang diserah kuasakan di bumi ini kepada manusia. Manusia ini diperintah, diberikan amanah. Diberikan amanah supaya apa? Berkuasa. Makanya Yesus, baca di Matius 11 ayat 25. Yesus berkata loh, Tuhan, Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bapa. Yesus menyebut Bapa sebagai Tuhan penguasa. Ayat 27-nya bagus banget. Semuanya dikuasarkan kepadaku. Artinya apa? Ini pemulihan. Karena Adam wakil kita. Jadi kita ini sangat berharga di hadapan Allah. Kita sangat berharga di hadapan Allah. Maka dari itu Allah dalam tanda kutip menjadi Adam yang kedua. Memulihkan segala sesuatu satu kali untuk selamanya. Karena manusia tidak akan dimusnahkan lagi. Meskipun secara hakiki manusia itu bisa musnah. Tetapi ketika kita sudah dipulihkan, kalau tadi yang di Efesus 1 tadi Bu Sofi kutip, itu jelas itu. Yang domba akan diselamatkan, duduk makan bersama Abraham di surga ya bahasa kiasannya. Sedangkan yang melawan akan di dalam kerajaan kegelapan. Itu jelas. Jadi bukan berarti kerajaan Allah seperti yang disalahpahami si Totsuka itu rusak. Kemudian tidak memberikan saya kesempatan untuk memperjelas. Dikatakan saya meralat. Nah ini kan seolah-olah statementnya salah. Itu kan doktrinnya oneness yang tidak percaya kerajaan Allah. Nah kalau dikatakan seperti ini di framing, tahu rasa dia telepon temennya.
telepon teman kita juga Pak Heri untuk membantu. Nah, nggak enak kan kalau seperti itu. Saya juga bisa memframing sebenarnya. Nangis, Daniel Haning nangis. Meme, aku dianiaya dibully sama Justin. Oke, jadi inti poin persoalannya antara tadi pemahaman Daniel Haning itu, Bro Justin, adalah dia tidak sabar menunggukan penjelasan selanjutnya. Ini loh Pada ya. saat Bro mengatakan sesuatu hal mengenai itu, dia langsung potong dan dia tidak menunggu. Dia Iya. nggak sabar dia. Jadi saya Ya, kan lanjut, dengarkan Bu Sofi sedang mengajar, dia seletak-seletuk nggak mutu, nantangin debat, tetapi tidak ada satupun substansi yang dia sampaikan yang mandiri. Dia hanya mengatakan, hahaha, salah itu, koloni itu penjajah. Loh, substansinya apa? Teologinya dia apa? Tadi Bu Sofi yang mengatakan mereka kebanyakan merenung di bawah pohon kurma. Mereka kebanyakan merenung di Rasul palsu Malikil, di roomnya sama PS Ben. Jadinya begini akibatnya. Beo, Malikil ngomong apa, dia ikut wek kayak bebek. TikTokan terus 24 jam, nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar. Belajar penting. Itu buku teologi dengan kerendahan hati kita pelajari. Jangan kau abaikan. Memangnya para teolog itu kurang kerjaan? Kau aja lihat perempuan masih berdiri anumu kok. Saya lebih percaya kepada Louis Berkhoff lah. Saya lebih percaya pada Henry Thyssen. Millard J. Erickson. Kau siapa? Justin. Tadi ketika Iya. saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 adalah bicara Allah memperluas kerajaannya di bumi. Kemudian bahwa kerajaan bumi ini harus tunduk pada otoritas kerajaan surga. Itu ayat-ayatnya jelas ya. Dan bahwa terjadi pemberontakan, ada melepaskan otoritas kerajaan bumi dari kerajaan surga, itu juga jelas. Ya. Bahwa tadinya antara kerajaan surga dengan kerajaan bumi itu harmonis. Itu jelas, saya menggunakan ayat-ayat loh. Saya nggak sembarangan. Ya. Cuman Anda tidak memahami pendalamannya yang lebih dalam, teman-teman. Ketika membaca Daniel 4, Anda bacanya sekilas gitu aja. Anda biasa kalau baca Daniel 4, itu Anda pasti mikirnya, oh Naja Nebukadnezar sombong lalu dihukum. Kan begitu kan? Ya enggak? Ya, betul. Padahal di situ ada makna yang lebih dalam. Coba deh, Bro Juni, coba boleh bacakan Daniel 4. Bentar, Bu. Kita mau lihat. Ini Anda kalau tidak paham ini, makanya nanti Anda tidak paham kenapa kita ditebus kemudian dipulihkan lagi status kita menjadi imam dan raja. Dan jangan lupa Bu Sofi nanti tanggapi Bu. Yang Samuel tadi mengatakan kerajaan Allah itu belum ada, baru berlaku nanti. Padahal saat ini kita menyembah Yesus sebagai raja. Berarti ada harus diluruskan dari pemahaman bidat ini. Betul, tadi dia mengatakan kerajaan Allah itu berupa Yerusalem baru. Anda ingat nggak perkataan Yesus? Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Sehingga orang tidak bisa mengatakan kerajaan Allah ada di sini atau ada di Ya, situ. ya dia Kerajaan ngomong Allah ke ada di tengah-tengah kamu. dia ngomong ke orang Yahudi di Matius 8 itu. Ya. Jadi kerajaan Allah, ya, itu bukan fisiko dalam pengertian teman-teman seperti raja-raja di bumi ini. Karena kerajaan Allah itu roh. Allah itu roh. Dia memerintah di langit segala langit. Samayim samayim. Artinya ketika dikatakan kerajaan Allah, otoritasnya itu dipulihkan di bumi. Ya. Dia mengembalikan lagi, dicaplok kembali. Istilahnya begini, tadi koloninya yang lepas ini. Ya, kerajaan manusia yang sudah lepas, anak-anaknya sudah lepas. Semua manusia itu tadinya setelah Adam itu menjual kita kepada kerajaan maut. Adam dan seanak-anaknya sekitar, ini semua berada di bawah jajahan kerajaan maut, betul? Betul. Betul nggak? Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kita semua berada di bawah Betul kerajaan sekali, Bu. maut. Dengan Tuhannya siapa? Rajanya siapa? Iblis, betul apa enggak? Nah, dia disebut penguasa. Ada tuh di Penguasa. Korintus. Jika penguasa dunia ini tahu Tuhan yang mulia, maka tidak akan menyalibkannya. Jadi ada pengakuan kepenguasaan itu. Bahkan dia berkuasa atas di darah manusia. Iya. Di Lukas 4 dan Matius 4, yang berjudul pencobaan iblis oleh Yesus, kan jelas bahwa kerajaan di bumi ini ada di bawah kuasanya iblis, betul? Betul. Ya, betul. Artinya kita ini tadinya koloni atau daerah jajahan iblis. Loh, kok Anda tidak paham itu loh, gobloknya? Betul apa enggak? Ya. Sabar, Bu Sofi. Gambarannya, saya kasih tahu ada gambarannya. Ketika bangsa Israel itu diperbudak oleh Mesir, makanya Yesus mengatakan barang siapa berbuat dosa dia budak dosa. Kita ini di bawah dijajah oleh penguasa kerajaan angkasa iblis. Berarti bumi ini tadinya diserahkan kepada kerajaan maut. Kita ini di bawah koloni daerah jajahan. Anda tanpa sadar telah menjadikan iblis sebagai raja dan tuanmu. Ya apa enggak? Anda dijajah iblis. Betul. Harus jujur, iya. Masih itu. Iya. Keinginan daging.
Makanya Anda ditebus menjadi manusia baru. Artinya Anda dikeluarkan dari kerajaan gelap, dijadikan apa? Dibawa ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Kerajaan siapa? Kerajaan Yesus. Loh, ini kok Anda tidak paham prinsip kerajaan ini loh gampangnya. Lalu bagaimana? Coba baca dulu Daniel 4. Saya mau jelaskan Anda. Kalau Anda tidak paham, Daniel 4 ayat berapa, Bu? semuanya. Semuanya. 1-32. 1-32. Iya. Daniel 4, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan kamu. Stop. Aku berkenan. Daniel 4 ini adalah surat daripada Raja Nebukadnezar. Ini ditulis dalam bahasa Aramaik. Dan ini dimasukkan menjadi salah satu pasal di dalam kitab Daniel kita. Sampai sini ngerti? Ini surat kesaksian Raja Nebukadnezar yang mengalami pengalaman bersama Yahweh yang Raja Langit. Ngerti ya? Lanjut, baca. Ayat 2, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sungkar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidur itu, demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian, dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidur itu, tampak seorang penjaga seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Ya, Bu. Seorang penjaga kudus di situ, ya. Itu dalam pandangan Timur Dekat Purba. Mereka percaya bahwa setiap bangsa itu punya roh teritorialnya. Nanti kalau Anda baca Daniel 10 misalnya, ketika Daniel berpuasa 21 hari, kemudian Gabriel itu datang kepada Daniel. Gabriel berkata begini, Daniel yang dikasihi Allah, sejak hari pertama aku sudah mendengar, doamu sudah didengar, dan aku sudah diutus. Tetapi pangeran kerajaan Persia datang menentang aku. Halo? Ngerti? Dari mana? Jadi para Musa dan para nabi, itu dia punya mindset di balik kekuasaan raja-raja, di balik kerajaan manusia yang ada di bumi, itu dia ada kuasa lain yang tidak kelihatan, namanya kerajaan dimensi roh, kerajaan surga. Dan karena kita ini sudah dilepaskan dari otoritas kerajaan surga yang sejati, kita ini diserakkan di Kejadian 11 dari Menara Babel kepada yang kita sebut sebagai roh-roh teritorial. Roh penguasa kerajaan Persia itu disebut juga dengan malaikat Gedaliel. Gedaliel itu artinya the bear of God atau beruangnya Allah. Malaikat Gedaliel ini berperang melawan malaikat Gabriel di situ selama 21 hari. Kemudian lihat kata malaikat Gabriel di Daniel 10.
Tidak ada satupun dari penghulu-penghulu pembesar malaikat itu yang datang menolong aku kecuali malaikat Mikael. Sampai sini ngerti? Ya. Malaikat Mikael itu disebut juga roh teritorial, penjaga atas bangsa Israel. Jadi dialah yang menemani bangsa Israel. Dia merupakan penjaga roh teritorial atas bangsa Israel sampai sekarang ini. Dari sini ngerti? Ya. Lalu Gabriel berkata begini. Ini prinsip ya, Anda harus tahu ini prinsip kerajaan. Yang saya bicarakan ada kerajaan roh dan kerajaan manusia. Prinsip kerajaan begini. Lalu Gabriel mengatakan, setelah kita dan aku akan pergi lagi berperang melawan penguasa kerajaan Persia, itu jadi peperangan di dalam dimensi roh. Setelah ini akan muncul penguasa kerajaan Yunani. Berarti prinsip daripada Alkitab kita, ini teologinya para nabi. Saya kasih tahu Anda, teologinya para nabi. Di balik bangsa-bangsa, misalnya Raja Tirus, raja-raja, itu bukan mereka hanya berperang melawan rajanya. Itu peperangan between the gods. Itu peperangan antara Allahnya Israel dengan Allah-Allah roh teritorial bangsa-bangsa lain. Makanya kalau Anda perhatikan di dalam kitab Keluaran, ketika Yud-Heh-Vah-Veh itu menghukum Mesir, dikatakan ini, aku akan menghukum Firaun, aku akan mematikan semua anak sulung Mesir, dan aku akan menghukum para Allah atau Elohim Mesir. Sampai sini ngerti? Ya. Makanya orang Mesir itu percaya, teman-teman. Tadi saya kasih tahu Anda teologinya Mesir. Mereka itu percaya tuh Upper Egypt and Lower Egypt, ya. Mesir itu dibagi dua, yang utara sama selatan, yang upper dan lower. Itu punya dewanya masing-masing. Tadi yang saya sebut sebagai cosmic geography atau roh teritorial. Mereka, kalau Anda melihat lambang ular kobra di mahkotanya Firaun, itu dia percaya itu dewanya namanya Uranus. Ya. Kalau dia pakai dua lambang ini, satunya ular, satunya burung pemakan bangkai atau vulture, itu dia menyatukan dua dewa yang berkuasa di utara dan di selatan Sungai Nil. Halo. Ini Anda mesti ngerti. Ya, Bu. Ya. Lalu mereka percaya bahwa matahari, tadi saya katakan, ketika mereka melihat natural force atau kekuatan alam, mereka tuh percaya ada Elohim di belakangnya. Mereka menyembah nama dewa Ra atau dewa Aten di dalam teologi Mesir. Ya, atau dewa Syamas. Syamas itu artinya matahari di dalam Alkitab kita. Itu juga bahasa Ibrani. Dewa Syamas atau dewa matahari. Ini disembah, teman-teman. Nah, 10 tulah yang dilakukan oleh Yahweh kepada Mesir itu juga menghukum para Elohim Mesir. Yahweh berkata bahwa tidak ada itu namanya dewa matahari. Makanya dia menghukum tulah Mesir dengan kegelapan. Betul? Dia mengubah Sungai Nil menjadi darah. Dia berkuasa atas Sungai Nil ini. Lalu dia menurunkan tulah kepada binatang ternak karena mereka menyembah satu dewi namanya Dewi Hathor. Dewi Hathor ini bentuknya adalah anak lembu. Inilah yang dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, ketika Musa 40 hari 40 malam gak turun-turun dari Gunung Sinai. Lalu mereka menyuruh Harun untuk membuat Elohim, membuat Yahweh. Lalu muncullah mereka mengumpulkan anting-anting, gelang-gelang dari emas, dan mereka membuat anak lembu emas. Ini Dewi Hathor yang mereka buat. Inskripsinya kita temukan, ada 16 inskripsi Sinai mengenai hal ini. Ya, kalau saya bicara itu panjang lebar, teman-teman. Tapi intinya, ya, ini mereka percaya bahwa di balik setiap kekuatan bangsa-bangsa itu ada roh-roh teritorial. Ya, makanya di Ulangan 32 ayat 8 sampai 9 dikatakan bangsa-bangsa ini diserahkan dan diserahkan, dipecah bahasanya menurut jumlah Bene Ha Elohim. Bene Ha Elohim itu bicara anak-anak Allah, bicara mengenai roh-roh teritorial yang lebih rendah. Dan kedua-dua kerajaan ini memberontak bersamaan. Coba lanjut baca lagi, Jun. Lanjut baca lagi, Daniel 4. Saya mau ada lihat prinsip ini nih. Prinsip ini. Ya. Daniel 4 ayat 13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Ayat 15, tapi biarkanlah tunggalnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi.
Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang yang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa ya. Orang-orang kudus di sini yang dimaksud bukan santo santa. Orang kudus di sini yang dimaksud adalah para Elohim yang ada di dalam sidang ilahi. Ya. Pada zaman Nabi Daniel menulis, ini belum ada yang namanya Santa Bernadette, Santo Benedictus. Ngerti? Santo Justinus, nggak ada loh ya. Santa Maria, nggak ada apalagi. Orang kudus itu bicara anak-anak Allah Ben Elohim yang ada di dalam syakak, di awan-awan, yang di dalam Mazmur 89. Ya. Lanjutkan, supaya orang-orang di bumi tahu apa? Lanjutkan, baca lagi, ulangi. Titah ini atas keputusan para penjaga kudus supaya orang-orang di bumi tahu apa? Coba baca lagi sekali lagi. Ya. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Stop. Stop. Oh, oke, lanjut. Bahkan dia bisa mengangkat, lanjut. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Stop. Kalau Anda baca tadi, kenapa Raja Nebukadnezar ini dihalau selama 7 tahun? Akal budi manusianya diambil, diberikan akal budi binatang. Dia nggak bisa ngomong, teman-teman, dan telanjang. Dikatakan tubuhnya dipenuhi embun, dari bumi dibasahi embun. Itu bicara dia nggak pakai baju, kayak binatang telanjang. Rambutnya gondrong, kukunya panjang seperti burung Raja Wali. Dia nggak bisa ngomong, akal budinya diambil, logosnya diambil. Lalu dia makan rumput seperti lembu. Ya apa enggak, saya tanya? Betul. Halo. Betul, Bu. Hal ini berlaku 7 masa. Iya, dayatnya. Ini bukan hanya bicara mengenai Nebukadnezar yang sombong, karena dia itu Babel pada waktu itu kerajaan yang besar. Ya, yang dilihat Nebukadnezar kepalanya dari emas itu dia, kerajaan Babel. Tapi dikatakan begini, supaya yang orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi, ini bicara El Elyon, Allah kita, Yahweh, ya, the possessor of heaven and earth. Supaya orang-orang hidup tahu bahwa Yahweh itu berkuasa atas kerajaan apa? Dikatakan itu kerajaan apa? Manusia. Malakut Enosh. Malakut Enosh ini adalah bahasa Aramaik. Ya. Malakut Enosh atau kerajaan Adam atau kerajaan manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan kerajaan di sorga itu pertama kali. Di mana? Di Kejadian 1 ayat 1, teman-teman. Di Kejadian ayat 1, kalau Anda baca, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Kata hasamayim, samayim itu artinya langit. Kalau ada definite artikel ha, itu artinya langit yang satu itu. Langit yang mana yang dimaksud di sini? Hasamayim yang dimaksud dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah langit ketiga. Kerajaan surga. Kerajaan surga, dimensi roh. Langit pertama yang ada burung-burungnya, langit kedua yang ada matahari, bulan, dan bintang, itu belum diciptakan. Itu baru masuk di dalam penciptaan dari Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 1 ayat 31. Halo, sampai sini ngerti? Saya ulangi, mungkin saya kecepatan. Tuhan itu, teman-teman, pertama kali dia menciptakan sorga dan semua penghuninya. Dia menciptakan kerajaan sorga. Allah itu tidak perlu tempat. Itulah dikatakan Allah itu roh. Artinya dia tidak berwujud, tidak berlokasi, tidak punya jarak. Ya, Allah itu maha hidup, sumber hidup. Dia untuk eksis, saya kasih tahu Anda, sebelum sorga dan bumi ini diciptakan. Sebelum Kejadian 1 ayat 1. Sebelum sorga dan bumi ini diciptakan di bara, ya. Sebelum sorga dan, sekali lagi saya pelan-pelan. Sebelum sorga dan bumi itu dibara atau diciptakan, Allah sudah eksis belum? Allah sudah ada belum? Halo? Sudah. Untuk Allah itu eksis, dia tidak perlu tempat karena dia roh. Dia tidak perlu kursi yang dilihat itu adalah manifestasi daripada Sang Firman, yaitu Yesus. Nanti saya tunjukkan sama Anda yang dilihat Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Dia itu wujudnya roh, teman-teman. Dikatakan dia terang yang tidak terhampiri. Dia ruah. Ruah dalam bahasa Ibrani itu artinya angin
kekosongan, semangat, itu yang diterjemahkannya ruang hampa. Ruah itu juga artinya sumber hidup, saya kasih tahu Anda. Ya, ketika di Yohanes 4 ayat 24 Yesus berkata Allah itu roh dan barang siapa harus menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu bukan bicara Allah itu Roh Kudus. Allah itu roh di situ, itu bicara substansinya, sama seperti kata Malikil nggak tahu hal ini. Ketika Yesus berkata perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan kehidupan, betul? Kata Yesus. Itu perkataan yang aku katakan kepadamu itu bukan ABC, bukan sesuatu yang fisikal. Ya, roh itu artinya sesuatu yang menghidupkan, yang bisa membuat jiwa kamu tuh ketika mendengar firman Tuhan itu seperti yang dua orang di Emmaus tuh loh. Ketika mendengar firman, tiba-tiba hatimu itu bisa panas menyala-nyala. Ngerti? Karena kata roh itu juga artinya sesuatu yang membakar, sesuatu yang menghasilkan semangat, yang berapi-api. Tapi kata roh ini juga berarti sesuatu yang kekosongan, yang kamu tidak bisa pahami sepenuhnya. Saya kasih tahu Anda, Allah di dalam esensi aslinya sebagai roh. Karena dia tidak berlokasi, tidak bertempat, dia nggak butuh surga untuk eksis. Surga itu eksis untuk ada. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah aku, artinya dia tidak bergantung, dia tidak perlu surga untuk eksis. Dia adalah roh. Ya. Sebelum surga dan bumi diciptakan, dia tidak butuh siapapun, teman-teman. Ketika dia menciptakan surga, dia mengambil wujud, yaitu manifestasi yang lahir dari dirinya sendiri. Siapa dia? Sang Firman, yaitu anaknya. Saya kasih tahu Anda bahwa sang anak ini berasal dari kekekalan. Nanti Anda lihat video saya, pengajarannya ini berseri dan runtut. Ini saya cepat aja, karena tidak mungkin saya menceritakan semua yang saya ketahui di otak saya ini kepada Anda dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena pengajaran ini membutuhkan waktu untuk Anda cerna, betul? Betul. Sang Firman ini lahir, mengambil wujud yang disebut Selem Elohim atau gambar Allah atau Imago Dei, supaya para makhluk penghuni surga ini bisa mengenal dia. Makanya Serafim itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Yod-Heh-Vaveh Sebaot, Raja semesta alam. Surga itu nggak diciptakan untuk manusia. Saya kasih tahu Anda, mungkin ini shock buat Anda, karena ada banyak pendeta mengkhotbahkan barang siapa masuk surga ikut Yesus, betul? Saya kasih tahu Anda kabar shocknya. Betul sekali. Manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Ya. Surga itu diciptakan untuk para makhluk Elohim, para makhluk Allah. Makanya Anda harus tahu pemikiran Musa dan para nabi ketika mereka melihat surga. Ya, surga itu Hasyamayim yang di Kejadian 1 ayat 1, bahasa Inggrisnya tepat. And God created heavens and earth. Tuhan menciptakan surga dan bumi, bukan skies. Kalau bahasa Indonesia terjemahan LAI kan Allah menciptakan langit, betul? Langit yang mana tidak jelas. Padahal Hasyamayim itu bukan langit sembarang langit, melainkan langit ketiga alias surga. Makanya Alkitab King James Version atau Alkitab bahasa Inggris mengatakan in the beginning God Suaranya created putus-putus the heavens. Iya, saya masih di gunung ini soalnya. In the beginning God created heavens and earth, betul? Hasyamayim yang dimaksud di situ adalah langit ketiga dan para penghuninya. Jadi para malaikat yang disebut anak-anak Allah dan juga disebut para Allah di dalam Alkitab kita, menurut Ayub 3:8, itu sudah ada diciptakan dulu sebelum Allah memperluas kerajaannya di dimensi fisik kita. Ya bangga, halo. Ya. Dikatakan pada waktu aku meletakkan dasar bumi, ya, maka anak-anak Allah bintang-bintang fajar itu bersorak-sorai. Artinya malaikat itu sudah diciptakan dalam dimensi kekekalan. Kapan diciptakannya? Gak tahu orang sebelum hari pertama kok. Waktu itu diciptakan hari pertama, teman-teman. Ketika Allah berfirman, Yehior, Vayior. Itu waktu baru mulai. Ya, baru mulai ada dimensi waktu. Itu dimensi waktu yang diciptakan. Jadi malaikat itu nggak diceritakan sama kita. Bagaimana penciptaan sorga, bagaimana Allah menciptakan sorga, bagaimana Allah menciptakan para penghuni sorga, kerubim, serafim, ofanim, para malaikat, roh-roh lainnya. Itu nggak diceritakan sama kita. Ya apa enggak, saya tanya? Iya. Betul Nggak itu. diceritakan. Pokoknya sudah ada aja penghuni sorga. Makanya orang Yahudi pikirnya begini, kenapa ya kok kitab Kejadian ini dimulai dengan huruf bet? Bereshit itu hurufnya bet, artinya angka 2.
Karena mereka pikir kitab alfanya, kitab alefnya, kitab satunya itu ada di sorga. Bagaimana penciptaan sorga? Itu nggak diceritakan sama kita. Yang diceritakan sama kita jilid keduanya, makanya dimulai dengan huruf Bet atau huruf Bershit. Yes. Hello. Betul. Lalu Betul, penciptaan thank you. langit. Jadi Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Elohim, Vayomer Elohim, Yehior, Vayior. Sampai Kejadian 1 ayat 31 penciptaan manusia pada hari ke-6. Itu bicara mengenai pemisahan, ya, penciptaan kembali, recreation ulang bumi, langit pertama dan langit kedua. Sampai sini ngerti? Ya. Tahu, Bu. Penciptaan bumi, langit pertama, langit kedua, itu Ya, lanjut. itu yang diceritakan sama kita di Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 1 ayat 31. Makanya saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 adalah bicara Allah memperluas kerajaannya di bumi. Dan bahwa kerajaan di bumi ini tadi sesuai dengan Daniel 4. Kerajaan manusia yang diciptakan Allah itu harus tunduk pada otoritas kerajaan sorga. Makanya Mazmur 115 berkata, langit itu langit kepunyaan Yahweh dan Ada telepon bumi masuk telah tuh. diberikannya kepada anak-anak manusia. Iya apa enggak? Yes, betul, Bu. Betul. Lalu, di mana terjadi pemberontakan? Mazmur 2 mencatat begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan mengapa pembesar bermufakat bersama-sama? Apa untuk mengadakan apa? Perkara yang sia-sia. Betul? Coba buka Mazmur 2, Jun. Bro Jun. Mazmur 2, Bro Jun. Oke, baik. Sebentar. Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 1 ya. Ayat Ya. 1 sampai 12. 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Gimana aja? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Stop. Marilah Stop, kita stop. Nek baca pelan-pelan teman-teman. Kita tidak kayak Muslim. Muslim itu asal menyanyi, asal menyonyo, ya, ya. Tidak peduli ngerti apa ndak isinya. Yang penting lomba menyanyi. Jadi mereka masuk surga itu karena perlombaan tajwid, ya, panjang pendek nadanya membaca Quran. Kalau kita enggak. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan yang memerdekakan kamu. Jadi kamu harus mengetahui kebenaran mengenai prinsip-prinsip kerajaan surga ini. Saya kasih tahu Anda, apa artinya Mazmur 2? Mazmur 2 ini merupakan apa yang kita sebut sebagai double prophecy, nubuatan ganda. Jadi nubuatan di dalam Alkitab kita itu berlakunya maju dan mundur di dalam waktu. Saya ulangi, Mazmur 2 ini adalah the coronation of the King Messiah, penobatan Raja Mesias. Mazmur 2 ini adalah nubuatan ganda yang berlaku baik untuk Daud maupun untuk Yesus sebagai Raja Mesias. Ya, dikatakan di Mazmur 2 begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan mengapa para pembesar bermufakat bersama-sama mereka-reka perkara yang sia-sia. Saya kasih tahu Anda, bukan hanya kerajaan manusia Adam yang memberontak, tapi kerajaan anak-anak Allah ini loh, roh-roh teritorial ini memberontak juga. Dari mana kita tahu? Dari Mazmur